Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Bersyukur kalau pada sore hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk bersekutu dan memuji Tuhan. Sesaat lagi kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak secara pribadi, kita akan bersaat teduh. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita ada dan hidup sampai saat ini, semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Masa depan kita dirancangkan sedemikian rupa olehnya, penuh dengan harapan. Kita akan sama-sama pujikan berkat kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, Persilakan untuk bangkit berdiri. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat
Pertolongan kita sore ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang selalu baru dan tidak ada habisnya. Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sepekan boleh kami lewati ya Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang menuntun dan memberikan kekuatan kepada kami dalam menghadapi setiap persoalan dan masalah yang ada. Kami menyadari Tuhan bahwa banyak hal yang kami lakukan yang itu mendukakan hati Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa yang telah kami lakukan. Engkau yang mengampuni dan melayakkan kami untuk datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini anak-anak-Mu kembali berkumpul untuk bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bimbing setiap kami ya Tuhan supaya puji-pujian yang kami nyanyikan boleh membawa kami lebih dekat kepadamu, dan firman Tuhan dapat tertanam dan menjadi pedoman dalam kehidupan setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami hari ini seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Bahkan ketika bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita pujikan dengan penuh iman, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau terus memuji Tuhan karena Dia Tuhan yang adalah kekuatan dan kebanggaan kita. Meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadang langkah kita, kita tahu bahwa Tuhan bersama kita. Mari kita pujikan bersama-sama, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan
pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita menghadapi situasi yang sulit ketika semuanya tampak tidak berpihak pada kita, tapi ada satu pribadi yang setia dan selalu dapat kita andalkan. Kita mau sama-sama nyatakan melalui pujian ini bahwa Yesus satu-satunya yang dapat kita andalkan dan kita percaya di setiap waktu. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau,
Engkau Yesus. Tuhan, Engkaulah andalan kami. Engkaulah andalan hidup kami. Tanpamu, semua akan gagal. Oleh karena itu Tuhan, kami menaruhkannya seluruh apa yang menjadi rencanamu di dalam hidup kami. Kami taruhkan itu di dalam tangan-Mu, supaya Tuhan yang mengaturnya dan menuntunnya menurut rencana-Mu. Bapa, sebentar kami membaca firman-Mu, biar Tuhan jelaskan kepada kami apa yang layak dan patut kami kerjakan. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Tutup hamba-Mu di balik salib Yesus, supaya firman Tuhan yang berbicara, biarlah hamba-Mu hanya menjadi alat daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat sore. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema all these things are against me. Segala sesuatu melawan aku. Mari kita bisa bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-42 ayat yang ke-36. Maafkan, saya memakai terjemahan firman Allah yang hidup. Ya. Lalu Yakub berkata, kalian telah menyebabkan aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi. Simeon tidak kembali. Dan sekarang Benyamin juga hendak kalian ambil. Segala sesuatu melawan aku. Saudara-saudara, apakah kita sedang juga mengalami apa yang dialami oleh Yakub pada saat itu? Yakub mengalami sesuatu di dalam dirinya, hatinya begitu bergejolak, hatinya tidak dapat menerima, sehingga dia berkata, segala sesuatu melawan aku. Apakah saudara pernah mengalami sekitar saudara, orang-orang yang berhadapan dengan saudara, bahkan anak-anak, istri, melawan pada kita? Ketika ke-9 anak-anak Yakub kembali dari membeli gandum di Mesir, Yakub yang tua ini
mendapat laporan dari salah seorang anak. Kita dapat membaca di dalam Kejadian 42 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34. Ini laporannya. Laporan daripada anak Yakub. Salah seorang melaporkan. Penguasa di negeri itu bersikap sangat kasar terhadap kami, kata mereka, dan menuduh kami sebagai mata-mata. Kami menjawab bahwa kami orang jujur, bukan mata-mata. Kami 12 bersaudara, anak-anak dari satu ayah, yang seorang sudah tidak ada, dan yang bungsu tinggal bersama-sama dengan ayah kami di negeri Kanaan. Ketika kita membaca ayat ini, benarkah pernyataan daripada anak daripada Yakub mengatakan bahwa kami orang jujur? Benar pernyataannya? Di sini mereka mengatakan jujur, padahal mereka setengah jujur. Kenapa? Mereka menjelaskan, kami dari 12 bersaudara, salah seorang sudah tidak ada. Jawabnya mudah. Salah seorang dari kami tidak ada. Dan yang seorang yang bungsu tinggal dengan ayah. Itu betul. Tetapi yang seorang tidak ada. Mereka tahu kemana tidak adanya. Apakah jujur? Anggap diri jujur. Kami 12 bersaudara, anak-anak dari satu ayah, yang seorang sudah tidak ada, dan yang bungsu tinggal bersama-sama dengan ayah kami di negeri Kanaan. Lalu orang itu berkata kepada kami, beginilah cara kalian membuktikan bahwa kalian benar seperti yang kalian katakan. Seorang dari kalian harus tinggal di sini, dan yang lainnya boleh pulang dengan membawa gandum untuk keluarga kalian. Tetapi bawalah adik kalian yang bungsu itu menghadap aku, maka aku akan mengetahui apakah kalian mata-mata atau orang jujur. Apabila kalian membuktikan bahwa apa yang kalian katakan itu benar, maka aku akan mengembalikan saudara kalian. Dan kalian bebas pulang pergi ke negeri ini untuk membeli gandum. Ketika mereka menuangkan isi karung itu, mereka melihat uang gandum mereka masing-masing di dalamnya. Ketakutan mencekam mereka dan juga ayah mereka. Laporan yang menyedihkan. Yakub baru saja selesai. Selesai apa? Yakub baru saja belum lama mengalami masalah-masalah yang sulit. Yakub bisa membawa keluarganya kembali ke Kanaan. Tetapi mengalami hal yang berat ketika mereka tinggal di negeri salah satu tempat orang Het.
anak perempuan satu-satunya yang bernama Dina dilarikan oleh Sichem, anak Hemor. Apa yang dilakukan? Karena Dina cantik, Sichem senang dan mencintai akan Dina. Dina diperkosa. Pedih hati dari Yakub. Susah. Dia menderita. Anak perempuan satu-satunya. Anak Israel. Orang pilihan Tuhan. Diperkosa oleh orang yang tidak bersudah. Apa yang dilakukan oleh anaknya? Yakub waktu itu mengumpulkan anak-anaknya, memberitahukan bahwa Hemor, orang tua dari Sichem, minta baik-baik supaya Dina dinikahkan menjadi menantu dari Hemor, menjadi istri dari Sichem. Yakub tidak bisa jawab apa-apa. Tetapi saudara-saudaranya, yaitu Simeon. Oke, baik. Kalau kamu mau menikah dengan keluarga kami, kamu harus bersunat. Semua laki-laki harus bersunat. Karena Sichem sangat mencintai Dina. Dan Hemor, kepala dari suku Het ini, setuju. Nah, ini pikiran dari Hemor. Ini nanti bisa menjadi keluarga yang bagus buat kita. Ada keuntungan. Kenapa? Yakub kaya. Nanti semua milik hartanya akan menjadi milik kita juga, kata orang Het ini. Mereka setuju. Mau disunat. Semua laki-laki disunat. 2 hari setelah kejadian atau 3 hari setelah kejadian itu, mereka menyunatkan diri. Semua laki-laki, dari besar sampai kecil. Tahu apa yang terjadi? Simeon dan Yehuda mendatangi kampung mereka dengan membawa pedang. Semua orang laki-laki orang Het itu, keturunan Hemor dan juga Sichem, dibunuh semua. Semua orang laki-laki yang ada di situ mati semua. Dan yang perempuan dan anak-anak dibawa menjadi tawanan. Apakah ini kemenangan? Ketika Yakub mendengar ini semua, Yakub, aduh, kamu ini tidak mengerti. Ini bahaya. Kita sedikit. Tapi kalau orang Kanaan ini semua menyerang kita, kita tidak punya kekuatan. Tapi jawab dari Simeon apa? Kenapa mereka berani menodai akan adik kita? Karena itu mereka harus dibalas. Yakub bersama dengan seluruh keluarga akhirnya harus melarikan diri. Mengungsi, harus pergi dari situ untuk cari tempat yang aman, dan Tuhan tempatkan. Tuhan melindungi. Nah, itu tadi yang kita
Bukan sampai di situ saja. Apa yang terjadi? Ketika Yakub katakan, kalian telah menyebabkan aku kehilangan anak-anakku ketika mereka disuruh untuk beli makanan, membeli gandum ke Mesir. Karena terjadi kelaparan yang besar. Yang pergi 10 orang. Kenapa 10? Karena Benyamin tinggal dengan orang tuanya. Dan Yusuf yang mereka katakan tidak ada di Mesir. Kalau kita perhatikan hidup Yakub yang mengatakan segala sesuatu melawan aku. Dari muda Yakub berjuang keras. Kerja dengan sungguh-sungguh. Yakub pernah salah. Dan salahnya bukan salah biasa. Salah yang sangat besar. Dia menipu ayahnya dan saudaranya. Menipu apa? Berkat kesulungan. Yakub anak yang kedua, bukan anak sulung, tetapi telah menipu untuk mendapatkan berkat anak sulung. Dengan cara tipu muslihat yang luar biasa. Memang ibunya di sini ambil bagian yang penting. Tetapi kita melihat, memang berkat itu untuk Yakub, tetapi bukan cara itu harusnya yang dipakai. Mau mudahnya saja. Yakub harus melarikan diri. Dan Ishak berkata, pergilah cari saudaramu, saudara ibumu, Laban, cari di sana. Dan carilah istri di sana. Ambil istri dari anak-anak Laban. Yakub pergi ke sana. Ternyata di sana bukan gampang hidup. Tidak mudah hidup. Yakub harus kerja keras. Yakub ditipu. Penipu ditipu. Itu biasa. Ya, penipu ditipu itu biasa. Sampai akhirnya Yakub harus menikahi perempuan yang bukan yang dia cintai. Karena ditipu. Saudara-saudara, coba lihat. Enak ditipu. Mau ditipu. Apalagi ditipu untuk mendapatkan istri. Mengerikan. Tetapi ini perjalanan hidup Yakub. Semua orang tidak mengerti. Tetapi ini juga adalah salah satu rencana Allah untuk menjadikan Yakub bangsa yang besar. Karena dari Yakub muncullah bangsa Ibrani, bangsa Israel dengan 12 suku. Yang perempuan tidak masuk di dalam perhitungan suku ini. Hanya yang 12. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi dengan Yakub. Yakub dia dalam keadaan yang terjepit. Bagaimana semua melawan dia. Ketika dia ditipu lagi oleh Laban. Ketika harus mendapatkan apa yang janji Laban untuk mendapatkan upah kerjanya. Laban menipu Yakub di dalam soal kelahiran,
melahirkan anak-anak kambing dan domba, serta binatang keledai dan juga hewan yang lembut. Yakub ditipu sampai 10 kali. Diganti-ganti terus janjinya. Dan Yakub tetap harus menerima. Sampai akhirnya Tuhan berkata, Yakub, kau harus kembali ke Kanaan, ke tempat ayahmu. Yakub nurut. Tetapi yang namanya penipu, ya nipu lagi. Siapa yang ditipu? Laban ditipu. Dengan tidak bicara, sudah bawa pergi keluarganya. Ini tindakan yang salah lagi. Keliru lagi. Saudara-saudara, ingat, sekalipun kita dipanggil oleh Tuhan, jangan pernah melakukan segala sesuatu tindakan yang tidak benar. Kita boleh dipanggil oleh Tuhan, mau melayani Tuhan, bekerja bagian ini, tetapi harus beres jalannya, lurus jalannya. Jangan main serobot. Jangan berpikir Tuhan nolong. Tidak, harus rapi, harus tertib, harus teratur. Yakub seperti dahulu lari dari Esau, sekarang lari lagi dari Laban. Akhirnya kita lihat apa yang terjadi. Ada perjanjian antara Yakub dengan Laban. Apa perjanjiannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa perjanjiannya? Nah, perjanjian itu Yegar Sahaduta. Itu janjinya. Apa? Di tempat ini Yakub tidak boleh melewati batu itu supaya tidak menyerang kepada Laban. Dan Laban juga tidak boleh mengejar Yakub. Inilah perjanjian kita. Perjanjian Yegar Sahaduta. Melihat hal ini, ternyata di dalam hidup Yakub ada banyak sekali macam-macam kejadian. Tidak mulus jalannya. Seperti itu. Mungkin hidup kita juga tidak mulus. Banyak kelonjakan, kita perlu belajar supaya tertib. Ketika dalam perjalanan melewati Sungai Yabok, apa yang terjadi? Yakub takut sekali. Takut untuk ketemu Esau. Dia takut. Dia tidak berani pulang. Takut. Tapi yang namanya orang pinter, tapi kebelinger juga. Ya. Yakub ini pakai akal. Segala sesuatu pakai akal. Dulu untuk mendapatkan hak kesulungan, dia pakai akal. Dapatkan cara yang licik. Tetapi kali ini tidak bisa itu dilakukan lagi. Yakub takut. Mau cerita kepada keluarganya. Waduh. Tambah tidak karu-karuan. Karena mereka jumlahnya banyak. Anak-anaknya sudah besar. Ya memang besar juga belum sampai dewasa seperti apa. Istrinya tidak tahu. Dan Yakub menderita sendirian. Di dalam keadaan sendirian ini, Yakub mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Dia takut. Nanti Esau dengan segala kekuatan akan membunuh aku. Yakub pakai akal.
Sekarang aku punya banyak ternak. Aku harus cari jalan. Jalannya apa? Aku harus menyuap. Nah, yang namanya penipu selalu belajar disuap lagi, mencoba menyuap. Aku mau mencoba untuk meredakan amarah daripada Esau. Kirim hadiah. Dan hadiah yang dikirim bukan sedikit, cukup banyak. 3 rombongan. Atur demikian rupa, akalnya jalan. Supaya rombongan pertama sampai, ditanya nanti oleh Esau, dari mana, siapa ini? Ini untuk tuanku Esau dari Yakub. Sudah lewat. Yang kedua, rombongan lagi dengan banyak ternak di situ. Siapakah ini? Ini hadiah dari Yakub untuk tuanku Esau. Esau yang sedang berjalan, karena diberitahu Yakub akan datang. Esau dengan 400 bawahannya, prajuritnya, jalan mencari Yakub. Rombongan yang ketiga, ini untuk tuanku Esau. Dan Yakub di mana? Di belakang, masih jauh. Yakub sudah berjuang dengan demikian rupa supaya ketakutannya hilang. Tetapi justru semakin takut, semakin ngeri. Dia seberangkan dulu anak dan istrinya, gundiknya juga diseberangkan ke sungai, dari sungai Yabok yang di sebelah tempat yang lain. Dan Yakub kemana? Kembali sendirian. Di situ kita dapat melihat apa yang terjadi. Yakub harus berjuang. Yakub harus datang kepada Tuhan. Yakub harus mencari Tuhan. Apa yang terjadi dengan Yakub? Yakub betul-betul menangis di dalam keadaan ketakutan. Yakub betul-betul tidak tahu bagaimana dia harus berjalan. Sendirian. Dia berjuang. Tidak tahu mesti apa. Yang tampak apa? Semua kesalahannya seperti film yang kelihatan. Bagaimana ketika dia membuat sop merah, langsung itu ditawarkan kepada Esau. Enak ini, gambar yang jelas. Dan Esau bilang, berikan kepadaku. Yakub, nanti dulu. Tukar dengan hak kesulungan. Karena Esau ini tidak memperhatikan apa yang artinya hak kesulungan. Ditukarnya dengan semangkuk kacang merah. Dan dia suka. Yang penting sekarang apa yang ada di depannya, itu yang enak, yang dimakan, itu yang dinikmati. Soal hak kesulungan, itu nanti aku tidak tahu, itu urusan lain. Berapa banyak orang tidak berpikir ke depan, tetapi mencari. Yang sekarang bagaimana? Kita tidak hidup untuk yang sekarang, tapi kita juga harus hidup lihat ke depan. Harus tahu yang ke depan. Itu dapat gambaran. Yakub lihat di situ. Kemudian Yakub pergi lihat ketika dia memakai
kulit domba pada lengan, kedua lengannya dan lehernya. Memakai baju dari Esau. Kemudian datang kepada bapaknya. Bapak, ini aku Esau kembali. Nipu bapaknya. Aku Esau. Ishak bilang, suaranya bukan suara Esau, ini suaranya Yakub. Tetapi mari ke sini. Si bapak yang matanya sudah rabun, dipegangnya tangan dan leher dari si Yakub. Apa yang dipegang? Kulit dari domba. Oh, nah, di sini Ishak ditipu oleh Yakub, dan itu sebuah dampak. Aduh, ketika melihat foto itu, melihat film itu, apa yang terjadi? Yakub takut, dan ketika dia minta berkat, dan berkatnya diberikan, dapat berkatnya. Tetapi setelah itu, mengejar dia adalah sakit hati dari Esau untuk membunuh dia. Dia ketakutan. Nah, ini ada semua nampak di dalam gambaran itu semua. Saudara-saudara, pernahkah kita lihat gambaran yang kembali datang kepada kita ketika kita seorang diri, kita sedang merenungkan, ini loh kesalahanmu, ini loh apa yang kau lakukan salah, ini yang kau lakukan ketika kau marah-marah tidak karuan kepada keluargamu, ini tindakan yang kau lakukan salah, ini ketika engkau berbuat tidak jujur. Nampak apa yang kita lakukan, kita ketakutan. Disinilah kita harus datang untuk minta ampun. Dan saat itu Yakub tidak tahu apa yang harus lakukan. Yakub jerit dan takut. Dan datanglah seorang laki-laki bergumul dengan dia. Siapa sebenarnya laki-laki itu? Tidak ada orang. Siapa sebenarnya orang itu? Tidak lain adalah Allah sendiri yang mengerti siapa Yakub dan bagaimana Yakub harus diselamatkan supaya Yakub bergumul. Sebenarnya Yakub sedang bergumul dengan dirinya. Berapa kali kita seringkali bergumul dengan diri kita? Sudah selesaikah gambar di mana kita berdosa? Itu ditunjukkan oleh Tuhan supaya kita lihat itu dari apa yang ada itu di hati kita lihat. Betapa mengerikan kalau engkau tidak datang kepada Tuhan, kau tidak bergumul dengan dirimu untuk menyelesaikan hal itu, tidak akan dapat apa-apa. Dan Tuhan menolong Yakub. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa engkau Yakub, anak Abraham, Ishak, Yakub, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Engkau diberkati. Tuhan yang memberkati. Tetapi harus dibereskan dulu orang ini. Alkitab berkata, kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-32. Tetapi pada tengah malam ia bangkit dan bawa istrinya pergi tepat penyeberangan Sungai Yabok. Sungai Yabok menjadi saksi bisu. Yakub yang bolak-balik menyeberangi Sungai Yabok, menyusun strategi. Yakub tinggal seorang diri. Semalam-malaman
Dia hanya berteru. Dan seorang datang. Dia laki-laki itu siapa? Tiba-tiba datang. Dari mana? Kalau bukan Allah sendiri. Yang hendak menyelesaikan. Yakub harus membereskan dirinya. Batinnya terpukul hebat. Semua hadiah yang dipersiapkan untuk Esau, untuk meredakan amarahnya, tidak dapat menghalau kegelisahan dan ketakutannya. Saat dia bergumul, sosok laki-laki itu datang bergumul dengan dia. Siapa dia? Dia adalah Allah yang menghampirinya. Saudara, jika kita mau datang kepada Tuhan, bergumul dengan diri kita, saudara. Katakan, Tuhan, aku tidak sanggup, aku mau menyelesaikan persoalanku, menyelesaikan semua kesalahanku yang sudah lama. Mungkin sangat najis, mungkin sangat hina. Selesaikan. Selesaikan, Tuhan akan datang. Itulah Allah yang melayani Yakub untuk bergumul menghadapi kegelisahan. Hosea, dalam Hosea 12 ayat 2-4b. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan Yakub, ia menipu saudaranya. Ini lebih mengerikan lagi. Ini lebih mengerikan lagi. Di dalam kandungan, kata Hosea, yang menipu saudaranya, saudara kembarnya. Pada saat Ribka mengandung Yakub dan Esau, dua anak ini selalu saling berebut, saling bergumul di dalam kandungan. Sampai Ribka bilang, aduh aku sakit, aduh. Tidak tahu kenapa kedua anak ini saling bertolak-tolakan. Saya tidak tahu. Memang istri saya pernah hamil, tapi nggak pernah teriak-teriak seperti itu. Tidak tahu siapa yang hamil, anaknya bertolak-tolakan. Mungkin mesti tanya sama Verlina ya, anaknya bertolak-tolakan tidak di dalam. Ya. Kita dapat melihat di sini. Seorang ibu, waktu mengandung, si anak ini akan selalu bergerak. Tetapi kalau geraknya dua anak ini saling bertolak-tolakan, sakit setengah mati. Ini terjadi. Ia bergumul di dalam kandungan, ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya, ia Yakub bergumul dengan Allah, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Ternyata itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan, seorang laki-laki yang bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara tahu, ketika saudara bergumul, berdoa, ketika kita menghadapi sesuatu yang berat, kadang-kadang tidak tahu jam. Sudah berapa lama kita pakai itu untuk bergumul. Berapa lama kita bergumul hanya untuk menyelesaikan. Tuhan menolong. Ketika fajar menyingsing, laki-laki itu berkata, rupanya tidak bisa. Langsung Yakub dipukul
di pinggul sebelah kanan. Sampai dipukul pinggulnya dan Yakub terpelecok. Langsung pincang. Tapi dia tidak mau melepaskan. Lepaskan aku, kata Yakub. Kata laki-laki, tidak. Berkati aku. Bayangkan, dari musuh dia bisa minta berkat. Karena dia tahu dengan siapa dia bergumul. Dia sudah menang. Dia bergumul dengan siapa? Dengan dirinya. Sebab tidak ada manusia lain, yaitu dirinya sendiri. Dan dia bergumul dengan Tuhan. Dan kita mengatakan dia benar. Tetapi apa yang dikatakan oleh Russell M. Nelson berkata, itu teman bergumulnya ini berkata, setelah memukul akan pinggulnya dan Yakub tidak mau melepaskan, minta diberkati, langsung ditanya, siapa namamu? Yakub berkata dengan tidak segan, aku Yakub. Inilah keadaanku. Inilah aku, Yakub penipu, tidak baik, tidak beres. Dan aku sekarang sedang dalam ketakutan. Aku membutuhkan pertolongan. Langsung Tuhan berkata, namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Engkau sudah menang melawan manusia. Siapa menang? Dirinya sendiri. Dan menang lawan Allah. Sebenarnya Russell bilang, nama Israel itu artinya ialah perkenankan Allah yang berjaya. Memang Allah yang berjaya. Yakub justru tidak bisa berapa lagi, dia jadi pincang. Dia tidak punya kekuatan lagi. Malah Hosea mengatakan dia menangis karena tidak punya kemampuan lagi. Minta diberkati. Dia menangis, memohon belas kasihan. Itulah Yakub. Sekarang diubahkan namanya menjadi Israel. Setelah jadi Israel, apa semua beres? Belum beres. Seperti tadi saya katakan, anak perempuannya Dina diperkosa. Dan kemudian Yusuf dijual oleh kakak-kakak. Dan kemudian terjadi kelaparan besar. Dan mereka diperintahkan oleh Yakub pergi untuk beli gandum ke Mesir. Simeon ditahan. Ketika pulang, Yakub melihat, loh, di mana Simeon? Dilaporkan tadi, sudah dijelaskan. Semua menentang aku, melawan aku. Sebenarnya apakah benar semua melawan dia? Sebenarnya tidak. Yusuf yang sudah membuat itu semua. Skenario yang dibuat oleh Yusuf. Menahan Simeon. Untuk apa? Karena Yusuf ingin mengajar ke saudaranya untuk mengerti apa artinya berkorban, apa artinya bisa mengasihi. Itu sebabnya Simeon ditahan. Relakah Simeon ditahan supaya semuanya selamat. Simeon belajar. Yusuf sudah mendapatkan tempat yang baik. Dia menjadi raja muda di Mesir. Ini kemenangannya. Dia ada di situ. Tetapi tidak diketahui oleh Yakub. Yang namanya Israel ini. Kalau dia pakai nama Yakub lagi, dia lemah lagi. Tapi ketika dia tahu bahwa dia adalah pilihan Allah, dia sebenarnya pernah
mendengar cerita daripada Yusuf ketika Yusuf bermimpi. Dia menceritakan mimpinya. Bagaimana 11 bintang dan bulan serta matahari datang menyembah kepada Yusuf. Dan di sini kita melihat betapa cara Tuhan luar biasa. Kadang-kadang kita lihat itu Tuhan sedang menentang. Rupanya ini tentangan banyak sekali. Padahal Tuhan sedang mengatur jalan hidup dari kita. Yusuf sudah dipindahkan oleh Tuhan. Yusuf tidak diperkenankan tinggal bersama-sama dengan Yakub. Harus dibawa. Meskipun kelihatannya seperti yang kejam dijual. Tetapi Yusuf sedang dibina oleh Tuhan untuk menjadi seseorang yang hebat. Menjadi orang yang nanti menyelamatkan seluruh bangsa daripada bangsa Israel. Di sini kita dapat melihat apa yang kita lihat tampaknya menentang, tapi Tuhan sedang membuat sesuatu yang indah yang kadang-kadang tidak kita dapat mengerti. Saudara-saudara, kalau kita ada sesuatu yang menentang saat ini, mungkin Tuhan sedang melakukan sesuatu supaya kita tahu cara Tuhan untuk melakukan sesuatu agar kita bisa mengatasi persoalan itu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau mengajar kami dari hidup Yakub supaya kami mengerti Tuhan. Engkau punya rencana. Ketika kami menghadapi banyak masalah, kami tidak mengerti. Tapi padahal Engkau sedang melakukan sesuatu. Menatakan hidup kami supaya menjadi lebih baik. Ajar kami, arahkan kami untuk dapat mengerti apa rencanamu. Mungkin sekarang belum nampak, tetapi kami tahu suatu saat kami akan mengerti. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Biar Engkau jelaskan lebih jauh Roh Kudus. Terangkan lebih jauh buat jemaatmu untuk mengerti lebih jauh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan pewarta. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memakai hamba-Nya secara luar biasa untuk terus menjadi berkat bagi kita semua. Warta Jemaat GIA Jemur Sari Surabaya di hari Minggu tanggal 29 September 2024. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama disampaikan bahwa minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, pagi pada pukul 9 dan sore pada pukul 17 atau 5 sore, disertai dengan perjamuan kudus. Diharapkan jemaat mempersiapkan diri dan jemaat juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan, dan amplop persepuluhan disediakan di meja depan dekat pintu masuk. Setiap hari Selasa pukul 19.00 atau 7 malam melalui Zoom ada kebaktian kaum pria. Jadi diharapkan kaum pria dapat mengikutinya setiap jam 7 malam di hari Selasa. Dan setiap Kamis di jam yang sama pukul 19.00 ada kebaktian kaum wanita
dilakukan juga, laksanakan melalui Zoom. Diharapkan kaum wanita dapat mengikutinya karena tidak harus meninggalkan rumah dan bisa diikuti di mana Bapak Ibu berada melalui Zoom. Kemudian setiap hari Sabtu pukul 6 pagi itu ada doa pagi via Zoom, dan link Zoom akan dibagikan kepada jemaat semua setiap Jumat malam. Jadi bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Gembala Jemaat Bapak Pendeta Hindrawan atau hamba-hamba Tuhan yang ada di pastori supaya setiap pergumulan atau pokok-pokok doa yang disampaikan didoakan bersama-sama. Kemudian setiap Sabtu pukul 18.00 atau jam 6 sore itu ada ibadah PRBK. Jadi bagi pemuda maupun remaja dapat hadir bersama-sama untuk menghadiri persekutuan tersebut. Di situ kita bertumbuh bersama, sharing, kemudian kadang dibagi kelompok dan kita sama-sama bertumbuh di dalamnya. Persembahan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan untuk pembangunan. Persembahan untuk pembangunan dapat dimasukkan di kotak depan mimbar ini, dan untuk petugas yang mengumpulkan persembahan minta dengan kasih Saudara David dan Saudari Eva untuk membantu mengedarkan kantong persembahan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah di tempat ini. Kami juga disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami. Kiranya kami terus dikuatkan dan kami dimampukan untuk melewati segala sesuatu dengan berpusat kepada firman-Mu. Kami juga bersyukur saat ini kami hendak memberikan persembahan. Kiranya Tuhan nolong, mampukan kami untuk memberikan dengan penuh sukarela, dengan penuh sukacita, sebagaimana kami telah menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami lakukan segala sesuatu termasuk persembahan ini sebagai ucapan syukur kami oleh karena pertolongan dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Berkati juga untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, biarlah persembahan dapat dikelola dengan baik dan dapat dipakai untuk mendukung segala sesuatu yang menjadi program yang ada di gereja ini, dan nama Tuhan dimuliakan melalui semua yang dikerjakan melalui gereja ini ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kami siap untuk memberikan persembahan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sementara persembahan diedarkan, kita menyanyikan satu pujian, Ku Beri Persembahan. Yesus, Juru Selamatku.
Bapak Ibu Saudara dimohon untuk bangkit berdiri. Yesus, Juru Selamatku. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sungguh ajaib anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Kami sangat bersyukur untuk kesabaran, kesetiaan Tuhan dalam membimbing kami, dalam melawat kehidupan kami. Sekalipun kami banyak melakukan segala kesalahan, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, namun Engkau tidak henti-hentinya terus memperhatikan kami, terus menarik kami, menginsafkan kami, dan terus mengingatkan kami agar kami kembali kepada Tuhan, agar kami terus datang kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di sore hari ini kami bersama-sama ada di tempat ini diberkati melalui puji-pujian firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Kami berdoa, ya Allah kami yang hidup, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GIA Jemur Sari di tempat ini. Tuhan terus menolong, menyertai kehidupan yang dijalani oleh jemaat-Mu. Dalam pekerjaan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan memberikan hikmat bijaksana dalam menjalankan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati dengan segala pergumulan dan kerinduan yang ada dalam setiap pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan yang menolong campur tangan. Tuhan terus membuka jalan dalam setiap masalah-masalah yang dihadapi, sehingga jemaat-Mu boleh ditolong Tuhan, jemaat-Mu boleh melihat bagaimana luar biasa pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka semua. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh, dan tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Tuhan menjamah bagian tubuh yang sakit, Tuhan memulihkan, memberikan kesembuhan yang daripada Tuhan, sehingga jemaat-Mu boleh melihat bagaimana Tuhan tidak pernah berhenti untuk memperhatikan, memelihara kehidupan jemaat-Mu. Engkau juga memberkati jemaat-Mu melalui setiap sakit penyakit, kelemahan tubuh yang ada. Mereka boleh melihat bahwasannya tanpa Tuhan yang ada di sisi mereka, mereka tidak mampu untuk melewati segala sesuatu yang ada. Biarlah mereka terus bergantung dan menyerahkan seluruh hidup mereka hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kami berdoa Tuhan juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin mulai enggan untuk datang ke gereja, mulai bermalas-malasan karena sesuatu hal yang dialami, karena beratnya tekanan hidup yang ada. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang hadir, menjamah hati dan pikiran jemaat-Mu, sehingga boleh mengalami pembaharuan yang daripada Tuhan, boleh mengalami kegerakan hati, kerinduan untuk datang di hadapan Tuhan, dan boleh diberkati bersama-sama dalam persekutuan jemaat Tuhan di GIA Jemur Sari tempat ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, gereja-gereja yang ada di pos PI dimanapun berada. Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani. Biarlah mereka boleh melayani dengan penuh kesetiaan, tanpa memandang apa yang ada di sekeliling mereka. Mungkin jemaat tidak seberapa, tetapi biarlah dengan kesetiaan dan sukacita dalam melayani, Tuhan terus menolong, menghiburkan mereka. Tuhan terus memakai mereka secara luar biasa untuk boleh merintis, untuk boleh dengan tekun melakukan penginjilan, pemberitaan Injil dimanapun mereka berada.
Bahkan jemaat Tuhan terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Jemaat Tuhan terus dihiburkan dengan kehadiran hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan mereka semua tetap kuat dan tetap kokoh dalam menjalani kehidupan yang tidaklah mudah ini ya Tuhan. Kami berdoa dengan segala tantangan yang ada, biarlah seluruh jemaat Tuhan yang ada, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Pos PI, senantiasa dikuatkan Tuhan, senantiasa tidak tergoyahkan dengan berbagai macam iming-iming, tawaran dunia yang berusaha untuk membawa kami jauh dari Tuhan. Kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang terus-menerus didengar oleh jemaat Tuhan, menguatkan hati jemaat dan menolong untuk tetap fokus dan mengikuti panggilan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, juga untuk pilkada pada bulan November. Tuhan memberkati, Tuhan menolong jalannya pemilihan umum ini, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dalam anugerah Tuhan. Setiap calon-calon yang sudah mempersiapkan diri, Tuhan menolong, berkati mereka semua, mempertajam visi misi yang ada, sehingga mereka benar-benar memiliki komitmen kerinduan untuk memimpin masyarakat, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan mereka, tetapi mereka sepenuhnya mengabdikan diri mereka bagi masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik untuk kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat yang ada di tempat-tempat di mana mereka boleh memimpin nantinya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau pakai pemerintah yang ada untuk dapat melaksanakan pemilihan umum ini dengan baik dari awal sampai akhir, dan siapapun yang terpilih Tuhan, kami percaya itu adalah dari Tuhan, dan atas izin Tuhan, Tuhan memakai mereka untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa kami Indonesia ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk cuaca yang ada saat ini. Mungkin saat ini mulai panas. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami semua, jemaat-Mu secara khusus. Biarlah diberikan kekuatan oleh Tuhan, ketahanan tubuh yang baik untuk menghadapi cuaca-cuaca yang tidak menentu ini Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya terjadi atas izin Tuhan juga, dan tentu ada maksud dan tujuan yang indah untuk kami semua Tuhan, ketika kami meresponi dengan baik, dengan terus memandang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bencana alam yang terjadi di mana-mana. Tuhan memberkati, Tuhan menolong setiap orang-orang yang saat ini mungkin terkena musibah bencana alam ini. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan mereka. Pakai hamba-hamba Tuhan untuk terus menguatkan orang-orang yang mengalami duka cita, orang-orang yang mengalami pergumulan, bahkan kegelisahan, tekanan oleh karena adanya bencana tersebut. Biarlah nama Tuhan senantiasa dikumandangkan, nama Tuhan terus diberitakan, dan mereka pun boleh menyadari bahwa mereka harus melihat kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan, dan juga sumber dari segala penghidupan yang ada. Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga memberkati masyarakat yang ada di Indonesia, secara khusus mereka yang ada di ekonomi menengah ke bawah. Tuhan menolong, memberikan hikmat bijaksana, bahkan juga kesabaran dengan melihat adanya harga bahan pangan dan semuanya naik. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menolong setiap masyarakat yang ada untuk boleh menyikapi dengan baik, dan Engkau juga menuntun dan memimpin pemerintah yang ada untuk memperhatikan keadaan-keadaan yang seperti ini, sehingga tidak ada satupun masyarakat yang ada di Indonesia ini yang mengalami kesulitan hidup, bahkan sampai kekurangan Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan juga untuk persiapan Natal yang akan diadakan di GIA Jemur Sari nantinya. Engkau memberkati panitia yang sudah dibentuk, mereka dapat bekerja sama dengan baik, memiliki kesatuan hati untuk boleh bekerja dan mempersiapkan acara Natal ini, sehingga pada hari H nanti kami semua boleh menikmati acara Natal, dan kami boleh benar-benar
mengerti, memaknai Natal itu, dan kami boleh mengalaminya dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya sekedar melaksanakan dan mengikuti acara tersebut begitu saja, tetapi kami benar-benar mengalami sesuatu yang baru di dalam acara tersebut. Kami berdoa kepadamu Tuhan, sekali lagi menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah Tuhan terus menuntun kami, memimpin kami, sama halnya Tuhan mengantarkan kami di tempat ini dengan selamat. Kami percaya Tuhan juga akan mengantarkan kami dari tempat ini ke rumah kami masing-masing dengan selamat dalam anugerah Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa, permohonan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu kami terbatas Tuhan, kami memiliki banyak kekurangan. Biarlah Tuhan sendiri yang terus memperlengkapi dan terus menuntun kami untuk kami boleh melakukan dengan baik apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Selamat malam, Tuhan memberkati.